tes SPWM sebelum dikirim. Untuk ini versi tanpa ATS. Tegangan baterai 24,2. Di sini juga 24,2. Tegangan output 221. Tidak ada getar pada tegangan output. Frekuensinya stabil 50 Hz. Gelombangnya sinus murni. Gelombang sinus murni, halus. Tidak ada getaran tegangan naik turun. Stabil. Kipas standby on. Masuk ke menu. Settingan auto off 21. Jika mode nanti baterai 48, dia akan otomatis menyesuaikan settingan yang tersimpan. Jadi tidak perlu setting kembali. Kalau yang versi ini auto on-nya di 27,6, inverter akan menyala. Overvolt 31,5 jika ada over tegangan pada input inverter DC. Ini adjustment untuk menyesuaikan tegangan pada multimeter dengan LCD. Hanya sekali saat setting aja, karena kalau udah cocok dia akan terus permanen. Ini AC volt bisa disetting sampai 60 volt. Kita coba di 110 volt. Apakah outputnya nanti juga 110? Ini jika sudah protect inverter, dia akan menyala lagi secara otomatis dalam waktu 3 detik. Baik proteksi DC ataupun AC, dia akan hidup kembali dalam waktu 3 detik. Jika tidak ingin hidup kembali dan menghidupkannya secara manual melalui tombol saklar, dia di off aja. Ini otomatis jadi 3 detik aja. Ini kecepatan kipas. Diturunkan, kipas akan melambat putarannya, dia berhenti. Oke, naikkan kembali. Ada kecepatan yang kita inginkan. Ini buzzer untuk mengaktifkan suara alarm saja. Bisa dimatikan. Ini adjustment tegangan AC output secara pemrograman. Tidak perlu memutar trimpot pada kit inverter feedback. Bisa lewat menunya. Oke. Ini datetime. Jarang disetting, ini untuk memberi ruang jarak PWM antar MOSFET. Jika trafo terjadi getaran yang cukup berlebih, bisa jadi kualitas instalasi atau ada problem yang kurang sempurna sehingga mengakibatkan getaran pada trafo, bisa diminimalisir melalui settingan datetime. Namun ini jarang sekali diperlukan. Untuk EGS 002 dia terdapat menu datetime-nya secara jumper. Namun di Atmega ini secara program menu. Oke, masuk ke display utama. Tadi tegangan 110 volt, kita cek outputnya ternyata juga 110 volt kurang 1 volt. Bisa kita adjust lewat
menu atau trimpot sehingga pas di 110. Namun ini sudah cukup bagus sekali. Oke, 110 volt. Coba kita turunkan kembali tegangan AC, apakah dia akan mengikuti. Akan saya percepat video, di pause. Turunkan settingan AC volt di 60 volt. Oke, kembali ke menu utama. Ini untuk kalibrasi tegangan AC. Kita cek dulu outputnya, ternyata 61,3. Perlu di-adjust supaya sama 60 volt. Kita coba turunkan adjustment sampai outputnya 60 volt. Oke, turun lagi, turun 3, pas 60 volt. Bisa digunakan untuk peralatan 60 volt, tapi jarang sekali peralatan yang sampai 60 volt AC. Kemudian oke, sampai display utama, tegangan output 60 volt, real 60 volt, frekuensi masih stabil. Proteksi selanjutnya ada di trimpot. Trimpot ini jika diputar ke kanan maka inverter akan proteksi. Ini fungsinya untuk ketika kita load, misalkan inverter mampu di 3000 watt, kita load di 3000 watt, kemudian putar trimpot ini ke kanan secara perlahan sampai inverter off atau tertulis AC error, untuk membatasi arus MOSFET secara hardwire. Atmega juga sudah dilengkapi proteksi secara software, namun dilengkapi kembali dengan proteksi MOSFET dengan rangkaian IC LM393 untuk menyempurnakan proteksi ketika MOSFET kelebihan arus atau konsleting. Jadi double proteksinya. Uji